ini Ibu tutup dulu ya. Oke. Silakan duduk Naila. Mau duduk di sebelah mana nih? Di mana ya? Di sini boleh nggak? Oke, boleh. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Gimana Naila? Duduknya sudah nyaman? Boleh kok, mau pakai bantal juga boleh. Boleh. Iya, boleh banget. Dimanfaatkan nih fasilitasnya yang Iya, ada ya. terima kasih. Wah Naila, tambah cantik banget loh setelah liburan. Nah, Ibu juga, Bu, tambah cantik. Apa nih skincare-nya? Boleh di-spill nggak nih? Nggak ada skincare, Bu. Nggak ada skincarean. Cuma air wudhu ya? Masya Allah. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Gimana tadi pembelajarannya di awal? Menyenangkan? Ya baru awal ya, Bu ya. Jadinya Iya. tuh kayak masih nyantai gitu loh, Bu. Belum tugasnya itu, terus belum materinya itu belum dikeluarkan, baru nyantai-nyantai aja gitu. Mungkin karena setelah liburan ya, jadi ya cuma jam kos kebanyakan jam kos gitu ya. Iya, Bu, seperti itu. Oke, Naila. Sebelumnya sudah pernah kesini atau belum nih? Sepertinya sudah deh, Bu, tapi kayak lama banget nggak kesini gitu. Kayaknya sudah ya. Pas kelas 10 gak sih? Pas kelas 10 di awal itu loh. Iya. Iya, kemungkinan, Bu. Iya. Pokok saya tuh kayak lama banget nggak kesini gitu loh, masuk ke ruang BK lagi gitu. Nggak ketemu ibu lagi gitu ya? Iya. Oke, Naila. Karena Naila sudah pernah datang ke sini ya, nantinya ibu akan jelaskan sedikit. Karena mungkin Naila sudah lupa gitu ya. Mungkin Iya, nanti Bu. akan ibu jelaskan. Oke, Naila di sini kan ibu sebagai konselor. Nah, tugasnya ibu nanti memfasilitasi Naila dalam sesi konseling kita hari ini gitu ya. Nah, tugasnya Naila di sini kan Naila sebagai konseling. Nah, ibu harap nih Naila itu bisa terbuka, terus bisa menyampaikan permasalahan yang dihadapi Naila gitu ya. Iya, Bu. Oke, di dalam bimbingan dan konseling sendiri itu ada banyak sekali asas-asas Naila. Tapi di sini ibu menggarisbawahi 3 ya. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, di mana data diri Naila, terus permasalahan Naila itu akan ibu rahasiakan. Pokoknya intinya aman lah, nggak akan ibu sebarkan kemanapun gitu. Berarti aman, Bu, terjaga ya, Bu ya. Oke, pastinya terjaga banget, nggak akan ibu gosipin ke guru mata pelajaran yang lain, aman kok pokoknya. Terus yang kedua nih Naila, yang kedua yaitu ada asas keterbukaan. Nah, di mana ibu harap Naila nanti itu bisa terbuka gitu ya dalam menyampaikan apa sih yang menjadi unek-unek Naila gitu, tanpa adanya kayak Naila menutup-nutupi gitu. Jadi close aja kita di sini tuh ngobrol-ngobrol gitu ya. Iya, Bu. Oke, dan yang terakhir nih Naila, yang terakhir yaitu ada asas kesukarelaan. Nah, di mana Naila datang ke sini itu dengan sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, tadi gimana nih datang ke sini dengan sukarela atau ada paksaan mungkin dari temannya sana gitu? Enggak, saya tuh datang sini dengan sukarela. Dengan sukarela bagus sekali nih, karena mau ketemu sama ibu juga gitu ya. Oke, Naila. Untuk itu kita sepakati untuk waktunya gitu ya. Kira-kira berapa menit nih untuk sesi kita kali ini? Biasanya berapa, Bu, untuk sesinya itu? Berapa ya Naila? Biasanya 25 sampai 30 sih. Karena ini kan waktu istirahatnya Naila sekitar 40 menit ya. Nanti bisa Naila gunakan sisanya untuk ke kantin dulu gitu juga boleh. Mau berapa menit nih kira-kira? 30 menit cukup deh, Bu. 30 menit gitu ya. Oke Naila, kita akan melakukan sesi konseling selama 30 menit ke depan ya. Oke, sebelum itu nih Naila, mungkin Naila mau minum dulu nih. Ibu sudah siapkan minum loh. Mungkin nanti biar kita ngobrol-ngobrolnya enak gitu. Mau minum dulu? Boleh diminum? Ya boleh banget. Ini dingin kok kebetulan. Kamu minum dingin atau enggak nih? Tadi ibu itu ambilnya dari kulkas di depan. Ya, nggak apa-apa kok. Boleh saya minum ya, Bu? boleh. Silakan. Besar banget, Bu. Iya, lucu ya. Seger, Bu. Seger ya? Iya. Oke, tadi belum sempat ke kantin gitu ya, langsung ke sini. Makanya bagus kayaknya. Iya, belum, Bu. Saya sempatkan dulu mau ketemu Ibu. Oke, bagus sekali. Oke, kalau gitu sebelum kita melangkah ke sesi kita kali ini, Ibu mau minta izin nih untuk merekam percakapan kita. Nah, ini juga mau dibuat arsip data dan dokumentasi. Tentunya ini juga akan bersifat rahasia, Naila. Nggak akan Ibu sebarluaskan ke siapapun. Gimana, Naila? Apakah diperbolehkan?
Boleh Bu. Oke, Ibu izin untuk merekam ya kalau gitu. Oke Naila, nanti kita di sini ngobrol-ngobrol santai gitu ya, dan kita nanti cari solusinya bersama-sama gitu ya Naila ya. Iya Bu. Oke Naila, kalau Ibu boleh tahu nih, bagaimana sih perasaan kamu ketika kamu menjalankan kegiatan di sekolah ini? Akhir-akhir ini tuh saya tuh merasa malas gitu di sekolah. Malas, jadi saya tuh nggak punya semangat gitu loh Bu. Gitu, akhir-akhir ini tuh kayak lagi menjalani sekolah itu kayak berat banget gitu. Oke Naila, Ibu paham banget Naila apa yang kamu rasakan. Soalnya dulu Ibu juga gitu Naila. Kadang Ibu tuh juga suka males gitu, apalagi kalau tugasnya itu banyak kan bingung banget gitu Naila. Terus setelah semuanya yang kamu jalani nih Naila, Ibu itu ingin lebih tahu apa yang apa yang kamu inginkan. Nah, kira-kira apa sih yang kamu inginkan untuk diri kamu sendiri di sekolah ini? Yang saya inginkan ya selayaknya murid gitu ya Bu ya, mengerjakan tugas tepat waktu, nggak menunda-nunda tugas, terus disiplin, giat, rajin gitu loh Bu ya. Berangkat sekolah itu semangat gitu loh Bu. Oke, berarti kamu menginginkan diri kamu itu lebih baik gitu ya, ingin lebih rajin lagi gitu ya Naila ya? Iya Bu. Oke Naila, oke kalau Ibu boleh tahu nih, kira-kira kamu itu mempunyai cita-cita apa nih untuk kedepannya nanti? Cita-cita saya tuh malu saya mau bicara. Gak apa-apa Naila, nanti kita di sini kan ngobrol-ngobrol kan santai, kan gak ada yang tahu, cuma Ibu aja yang tahu. Jadi gak apa-apa, kamu gak usah malu, ceritakan semuanya, gak apa-apa. Cita-cita saya tuh ingin jadi guru Bu. Ingin jadi guru. Iya. Bagus sekali Naila. Nah, nih Naila kan karena cita-cita Naila itu ingin jadi guru gitu ya. Iya. Nah, kira-kira hal apa sih yang harus Naila lakukan supaya Naila itu bisa meraih cita-citanya gitu dalam hal belajar? Berarti saya kalau ingin jadi guru itu saya harus belajar lebih giat Bu, nggak boleh menunda tugas, selayaknya murid yang harus bertanggung jawab terhadap masa depannya gitu ya Bu ya. Oke, bagus sekali Naila. Terus nih kira-kira kamu itu memandang diri kamu yang sekarang itu yang seperti apa? Nah ini Bu, saya tuh kayak malah bertolak belakang gitu. Iya, kenapa? Saya tuh males gitu, males ngerjakan tugas itu Bu, terutama kayak saya tuh menunda-nunda tugasnya gitu loh Bu, nggak semangat gitu. Jadi kayak nggak diprioritasin gitu loh Bu, tugasnya gitu, tugas-tugas sekolah. Jadi kayak bertolak belakang gitu ya untuk yang Naila lakukan saat ini sama cita-cita yang ingin Naila capai gitu ya? Iya Bu, bertolak belakang. Oke, untuk harapan Naila untuk dirinya sendiri itu harapannya seperti apa sih? Kalau yang saya harapkan ya Bu ya, saya itu menjadi murid yang mandiri, rajin, giat, disiplin, dan juga bisa membanggakan orang tua saya Bu, gitu. Oke, bagus sekali. Berarti Naila ingin berubah jadi yang lebih baik gitu ya, ingin jadi murid yang rajin gitu. Iya Bu, seperti itu. Bagus sekali Naila. Terus nih Naila, katanya tadi kan suka nunda-nunda tugas gitu ya. Nah, biasanya ketika Naila itu mendapatkan tugas itu biasanya Naila itu ngapain? Nah, itu saya tuh lebih suka main HP Bu, saya tuh scroll TikTok, scroll IG, saya nonton YouTube gitu Bu. Itu yang ketika saya lakukan ketika saya tuh dikasih tugas saya nggak mengerjakan gitu, saya tunda-tunda. Oke, berarti Naila itu ketika ada tugas itu sering main HP, scroll TikTok gitu ya. Nah, biasanya untuk waktunya nih berapa lama biasanya Naila main HP itu? Lama berapa ya Bu ya? Saya tuh nggak hitung, mungkin sekitar 5 sampai 6 jam gitu Bu. Keasikan ya main HP sampai lupa gitu ya dengan waktunya. Nah, terus nih Naila, dampaknya apa ketika Naila itu sering bermain HP, terus sering scroll TikTok, sering nunda tugas, itu dampaknya yang Naila rasakan itu apa? Yang saya rasakan tuh ya Bu ya, saya tuh terlambat berangkat sekolah gitu. Terus? Terus
saya tuh berangkat sekolah tuh nggak ada persiapan sama sekali, kayak kenadapan gitu Bu. Iya. Dan yang itu buat ngerjain juga tuh saya tuh dimarahin dulu sama guru saya. Tugasnya jadi numpuk gitu ya, Iya. karena saya nunda. Dan ada juga yang nggak saya kerjakan gitu Bu, karena kasihkan main HP. Terus setelah kamu kan tadi bilang kalau kamu itu sering nunda, sering apa namanya kayak nggak ngerjain tugas, itu perasaannya kamu itu bagaimana? Saya menyesal Bu atas perbuatan saya yang saya lakukan gitu Bu. Saya menyesal gitu loh Bu. Kenapa aku nggak saya kerjakan? Kenapa kok saya malah main HP gitu loh Bu. Setelah dimarahin sama guru tuh jadi saya kok Kayak perasaan iya, nyesal sedih gitu ya? sedih, takut, kecewa gitu loh Bu. Oke. Oke Naila, setelah kita tadi ngobrol-ngobrol bareng gitu ya, kita sudah ngobrol-ngobrol banyak bahwasanya kamu cerita ke ibu belakangan ini tuh sering banget itu nunda-nunda tugas gitu ya. Nah, dengan kebiasaan kamu nih yang suka nunda-nunda tugas, apakah kebiasaan itu bisa membuat kamu itu mencapai tujuan kamu, mencapai keinginan kamu gitu? Ya tentunya enggak lah Bu, nggak sesuai kok, gimana mau bisa mencapai ya. Dan tentunya tidak beda sekali gitu loh. Oke, terus kamu juga menyebutkan ya tadi bahwasanya kamu itu sering bermain HP, scroll-scroll TikTok, nonton YouTube gitu ya. Nah, apakah kebiasaan itu membuat nilai kamu itu baik? Enggak Bu, nah itu mas justru nilai saya tuh jelek, dan nilai saya tuh bisa dibilang malah menurun gitu Bu. Berarti malah menurun gitu ya karena kebiasaan bermain HP yang sering banget gitu ya. Iya Bu. Nah, kira-kira nih apa sih yang seharusnya kamu lakukan gitu, perilaku yang seperti apa gitu? Saya tuh harus disiplin ya Bu ya, terutama itu harus disiplin, harus giat, tidak boleh menunda-nunda tugas, dan saya biar nggak dimarahi sama guru mapel saya gitu Bu. Oke, bagus sekali Naila. Terus semisal nih apa kebiasaan yang kurang baik ini terus kamu ulangi, itu apa dampaknya untuk diri kamu? Ya pastinya prestasi saya Bu yang menurun, prestasi saya yang jelek gitu loh. Oke Naila, berarti kamu menyadari ya bahwasanya kebiasaan yang kurang baik ini membuat nilai kamu itu turun, terus prestasi kamu itu juga menurun, terus menjauhkan kamu dari keinginan kamu gitu ya? Iya Bu. Oke Naila, kita bisa nih membuat kayak apa ya, rencana kecil atau langkah kecil supaya nantinya kamu itu bisa mengerjakan tugas itu tepat waktu, nggak nunda-nunda lagi, terus kayak nggak bermain HP lagi sampai lewat malam gitu. Nanti kita bisa nih membuat apa rencana. Nah, kira-kira Naila mau membuat rencana apa nih untuk diri Naila sendiri? Oke, ini Ibu ada kertas nih Naila. Naila nanti bisa mencatatnya di sini ya, supaya Naila itu bisa ingat apa sih rencananya. Terus nanti Naila juga bisa apa ditempelkan di meja belajar atau di lemari atau di kamar atau dimanapun lah, supaya nanti Naila itu apa namanya ingat. Boleh Naila, boleh di Saya tulis ya, Bu, ya. Apa ya? Dipikirkan dulu. Tadinya katanya Naila kan sering tugas, terus sering main HP gitu. Sudah Bu, ini saja. Oke, sudah ya Naila ya. Boleh dibacakan nih, apa sih rencana Naila itu? Rencana saya biar yang pertama, saya tuh ingin mengerjakan tugas terlebih dahulu sebelum saya bermain HP. Oke, bagus sekali Naila. Ada lagi? Terus yang kedua ini saya tuh harus bisa belajar minimal 1 jam setiap malam gitu Bu. Oke, bagus sekali. Rencananya sangat bagus sekali. Nanti ini bisa dibawa pulang untuk ditempelkan gitu ya Naila? Iya Bu. Oke, terus dengan kebiasaan Naila yang sering main HP sampai larut malam itu gimana? Nah, mungkin saya harus gimana ya Bu ya? Membatasi. Saya jangan main HP dulu sebelum mengerjakan tugas gitu. Saya harus ingat
pokok harus ingat kata-kata itu. Pokok saya itu harus mengerjakan tugas dulu, HP-nya nanti dulu, setelah tugas selesai baru saya main HP gitu. Oke, nanti HP-nya bisa disimpan terlebih dahulu di lemari atau dimanapun ketika Naila belajar gitu ya? Iya Bu. Oke, bagus sekali Naila. Terus, nah kira-kira rencana ini mau langsung dilakukan kapan nih? Nanti atau besok atau gimana? Saya pikir bisa saya mulai nanti malam deh Bu. Oke, mau langsung dimulai nanti malam ya? Iya. Oke Naila. Oke Naila, setelah kita tadi ngobrol-ngobrol banyak, kita cerita-cerita, kita curhat di sini. Gimana perasaan Naila setelah melakukan sesi konseling hari ini? Saya tuh alhamdulillah saya tuh senang Bu ya, merasa terbantu oleh Ibu. Iya. Saya tuh lega gitu, dan saya sendiri tuh bisa sadar gitu loh Bu, kalau selama ini yang saya lakukan akhir-akhir ini tuh Iya. itu kebiasaan dan jelek gitu loh Bu, kebiasaan buruk, menunda-nunda tugas, nggak menyelesaikan tugas, malah bermain HP gitu, nggak seperti apa itu, berarti itu nggak kayak saya tuh nggak kayak murid yang rajin gitu Bu, malah jadi murid yang murid yang nggak pintar gitu loh Bu. Oke, bagus sekali Naila, karena setelah ini Naila itu menyadari apa yang dilakukan Naila itu kurang baik gitu ya, dan mau berubah lagi ke lebih yang baik gitu ya. Terus pelajarannya juga sangat pelajaran yang diambil dari sesi konseling kita hari ini sangat banyak sekali ya, terutama yang tadi sudah Naila sebutkan gitu ya. Iya Bu. Oke Naila, gak kerasa ya waktunya sudah mau 30 menit aja nih. Kita kasihkan ngobrol. Nah, oke Naila, kalau gitu kita akan ketemu lagi di mungkin kapan ya? Minggu depan gitu ya, untuk kita lihat dan kita evaluasi apakah rencana Naila ini langkah kecilnya Naila yang sudah Naila buat ini sudah berjalan atau belum gitu ya. Nanti kita evaluasi bareng-bareng dan apakah ada kendalanya gitu ya. Ya Bu, berarti di jam seperti ini ya Bu ya? Iya Naila, boleh banget nanti, atau mau ganti hari juga boleh, nanti Naila konfirmasikan lagi sama ibu gitu ya. Baik Bu, ya udah, saya mengucapkan terima kasih sudah dibantu sama Ibu. Saya izin pamit ya Bu ya. Iya Naila, ibu juga sangat seneng banget kamu itu mau datang ke sini, soalnya jarang banget loh Naila ada siswa yang mau datang ke sini, mau cerita-cerita sama ibu. Ibu sangat mengapresiasi kamu karena kamu itu mau datang ke sini tuh dengan sukarela gitu ya. Iya Bu. Oke, bagus sekali. Jangan bosan-bosan ya datang ke sini. Iya Bu. Oke, setelah ini mau kemana dulu nih? Mau ke kantin dulu atau langsung ke kelas? Iya, mungkin saya mau ke kantin dulu. Oke. Ya udah, saya pamit ya Bu. Iya, iya, nggak apa-apa di bawah. Nggak usah. Nggak usah. Oke, Naila kalau gitu mau langsung pamit ya? Iya Bu. Iya, hati-hati di jalan ya. Iya, hati-hati di kelas. Ya. Kan itu kan juga lewat di jalan gitu ya. Ya. Oke, waalaikumsalam.